pertanyaan selanjutnya nih Kak. Eh Kak Rayhana, eh, dari semua negara, kenapa sih Kak milih negara Turki Kak Rayhana? Ini Karena apa ya? pertanyaannya. Turki juga nyaman sih kalau menurut aku nyaman buat belajar, terus pergaulannya juga sehat, terus orang-orang di sini ramah gitu kan. Terus ya pokoknya ramah sih orang-orang di sini yang aku suka. Terus kalau di kampus tuh aku sering ngobrol, terus temen dekat tuh OT aku tuh Oke, kalau di itu kampus. orang Jadi Turki teman-teman ya. mm-mm. Siap, boleh, Aku boleh di banget. kampus sih ya. Buat teman-teman juga nanti kita akan santai aja ya, kita santai serius lah karena juga ini buat memberikan gambar kepada teman-teman. Silakan Bunda Bunda ya, teman-teman yang pengen nanya via chat maupun via hand nanti juga saya persilahkan. Nah, selanjutnya nih Kak, kan dari banyak banget nih Kak distrik di Turki ya. Distrik di Turki, Kakak milih di Bursa. Nah, boleh sharing Kak, eh, kenapa sih Kak akhirnya di Bursa Kak? Jadi gini ceritanya tuh Kak. Aku tuh dulu pas SMA itu jadi ada spanduk di sekolah, ada kakak kelas aku yang dapet di Bursa Uluda kan. Sama Kerklareli. Awal tuh aku daftar Kerklareli dulu. Juga pingin daftar di Bursa. Terus aku tahu univ itu, terus aku searching-searching Bursa Uluda ternyata tuh bagus. Gitu ya udah jadi aku pilih di Bursa, terus aku lihat destinasi wisatanya apa aja. So, ya udah, cuma gitu doang. Berawal dari terinspirasi kakak kelas ya. Tuh. Iya, kakak kelas itu aku tanya, dia juga dulu namanya YPIT sih pas apa ikut tes. Jadi aku tahu Univ Bursa Uluda tuh dari spanduk ngeliat ada nama kakak kelas aku ya udah jadi aku kayak pingin banget deh kuliah di Bursa Uluda ini. Oke, itu ya teman-teman jadi terinspirasi dari kakak kelas. Oke. Nah, terus eh, tadi ya udah terkait bursa. Nah, setelah itu nih Kak, terkait persiapan. Tadi kan Kakak jalur berkas kan ya jadi jatuhnya kan ya. Nah, itu spill dong Kak. Karena kan teman-teman ada yang masih kelas 12 nih ya. Mau mau lulus ya nih ya gitu ya. Kira-kira nilai berapa sih Kak yang dipersiapin Kak? Kalau aku minimal, menurut aku sih minimal 70 itu juga udah bisa masuk kalau pakai ijazah. 70 lebih masuk ya. Nah, teman-teman tuh ya. Jadi insya Allah 70 ke atas tuh ya. Kalau ada 80 bagus gitu ya. Seperti itu. Iya, lebih bagus 80 ke atas. Juga lebih bagus sih. Pas aku lihat tuh ijazah teman-teman aku pas waktu buat dan klik tuh, ih, teman-teman aku ijazahnya pada gede-gede banget. Kata-katanya 80-an ke atas. Nah kan karena 70-an pun juga bisa terima ya di salah satu kampus PTN Turki ini. Uludah ini saya datang ke sana. Memang Global Edu belum buka Uludah, tapi nanti kalau udah buka kita infokan. Ke sana tuh gede banget ya kampusnya ya. Bener-bener gede banget ya, luas banget. Itu ada bis Iya. masuk kampus, oh, ada bis, ada rumah sakit, ada metro. Metro tuh kayak KRL di Turki ya teman-teman ya. Jadi udah bagus banget. Temennya Uludah di Kota Bursa namanya Bursa Teknik ya, BTU ya. Kak Rehana karena juga sempat belajar Tomer di BTU ya kalau nggak salah saya ingat saya waktu ya. Enggak, Tapi dia Tomera di langsung Uluda. diudak ya. Hmm. Langsung diudak ya. Saya sempat ke BTU juga ke Bursa Teknik ya teman-teman ya. Bursa itu kurang lebih 2 jam dari Istanbul ya. Kak Rehana ya. Heeh. Iya, bener. 2 jam. Oke, mantap. Nah, itu teman-teman. Nah, boleh teman-teman nanti kalau mau nanya langsung di kolom chat. Tadi ada Bunda ya. Bunda juga silakan yang mau nanya. Nah, ini Kak, kan Kakak kurang lebih udah masuk tahun kedua jadinya ya. Tahun ketiga ya. Iya, udah 2 tahun sih, Kak, 2 tahun di ya. Turki. Hmm. Boleh nggak sih Kak share kepada kita nih, karena kan tadi Turki itu kan eh, tadi ya standarnya kata Eropa. Itu bener nggak sih Kak standar Eropa Kak? Maksudnya dari segi apanya sih Kak? Apa ya? Aku nggak Eh, terlalu tahu banget sih tentang Turki sebenarnya, tapi lebih ke Asia Eropa. Iya nggak sih Kak? Kalau yang dipelajarin di kelasnya gimana Kak, Kak Rehana? Ada perbedaan nggak? Ah, Hmm. Bahasa Turki ya betul. iya. Di ini ya karena kan tadi ya, sistem Eropa itu kan menganut eh,
Oh, ngaji ya? Dasarnya adalah menggunakan bahasa Turki ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau terkait bahasa Turki nih Kak, terkait bahasa Turki itu banyak yang nanya ke saya, cover bahasa Turki itu gampang atau susah nggak sih? Jujur sih, aku kalau belajar bahasa Turki tuh di Tomer awalnya pasti kesusahan kan, tapi karena di Indo udah ada persiapan, apa bahasa Turki waktu itu A1 kan, ya lumayan lah, maksudnya bisa ngomong-ngomong dikit pas datang ke Turkinya. Tapi pas Tomer tuh, aku tuh bener-bener kaget dan pas ngulang A1 lagi kan Tomer kan A1 kan. Nah, itu aku dapet guru yang bener-bener disiplin dan galak dan setiap hari tuh marah-marah. Karena dia tuh disiplin banget sama PR. Orang yang ngerjain PR. Jadi kalau gak ngerjain PR pasti dia tuh marah-marah dan setiap pagi tuh emang jadwal dia tuh marah-marah dan aku tuh kayak kena mental banget awalnya tuh pas masuk Tomer tuh dapet guru yang bener-bener disiplin banget. Tapi selanjutnya ya alhamdulillah aku dapet guru yang baik. Terus pas aku naik ke level A2, aku tuh bener-bener kesusahan di cara menulis bahasa Turki kan soalnya kan cara menulisnya kan beda kan dari belakang ke depan kan maksudnya kalau bahasa Turki itu. Nah, itu terus aku bener-bener diajarin sama hoja aku kan karena hoja aku yang pas AIK dulu tuh ngasih PR-nya tuh seringnya nulis kan. Jadi awal aku tuh sering nyontek di internet terus hojanya tuh tahu soal kelihatan ya udah terus diajarin di kelas ini cara nulisnya gini 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 kayak gitu. Insya Allah bisa jadinya kan ya Kak, dengan adanya hoja-hoja yang baik itu ya. Iya, alhamdulillah. Jangan khawatir teman-teman ya. Memang sulit, tapi ya kalau kita jalanin dan juga mereka juga paham ya kalau kita mahasiswa asing butuh perhatian lebih ya Kak ya. Iya bener. Iya. Nah ini ada nanya nih Kak, spill juga nih Kak terkait biaya biaya hidup. Biaya hidup di Turki kita kan sering bilang sharing murah kok nggak jauh beda kayak di Jakarta, kayak di Bandung, kota-kota besar di Indonesia. Itu bener nggak sih Kak? Iya bener. Bener banget. Tapi kalau sekarang tuh lira lagi bener-bener anjlok. Jadi tuh semua bahan pokok tuh mahal naik. Tapi alhamdulillah emang di sini sih murah 4 juta tuh udah cukup sebenarnya 4 juta 1 juta udah per cukup. bulan. Iya, Jadi walaupun maksudnya karena walaupun naik tapi kursnya itu jadi sama aja gitu kayak sama kayak karena kan satu iya bener. ribu katanya ya. Mm-mm. Ya. Jadi walaupun naik tapi ya tadi kursnya itu yang rendah juga di sana kan. Buat orang Turki mungkin naik tapi kalau orang Indonesia makin gede jajannya dong ya. Oh iya bener. Makin gede jajan jadi 4 juta per bulan udah makan tempat tinggal transport. Iya, iya bener. Itu Tuh, udah cukup semuanya. Bayar kos, terus jajan, ngisi kartu bus, itu semuanya udah cukup sih, Kak. per bulan. Tuh, teman-teman ya. Tuh. Ada yang di bawah, ada yang di atas juga pasti ada ya, tergantung lifestyle ya. Lifestyle mahasiswa itu sendiri. Sip, selanjutnya kalau untuk biaya SPP Kak di sana di Turki Kak. Tergantung jurusan sih sebenarnya kalau di Uluda ini. Kalau sekarang tuh SPP aku di jurusan pendidikan tuh 3.000 tele. Beda-beda sebenarnya setiap jurusan itu. Pak veteriner ada yang 5.000, ada yang 6.000. Segitu sih, murah. Dihitungnya emang pasti murah biayanya kalau di sini. Jadi kalau 4.000 TL itu jadi 4 jutaan ya per semester ya. Iya, Ya, kurs rupiah, kurs Turkinya itu kurang lebih tadi yang nggak nyampe 1.000, nggak nyampe 1.000. Tadi ya tadi saya simpulin ini ada eh, Bunda yang nanya nih terkait biaya hidup tadi kalau Kak Raihana 4 juta per bulan. Kalau biaya SPP rata-ratanya yang 4 sampai 6 juta per semester. Itu ya ya terbilang murah tadi kalau kata Kak Raihana lah. iya. Seperti itu. Nah, kalau di selain jurusan pendidikan matematika kalau di UUDA yang favorit apa Kak? Kenapa Kak? Selain pendidikan matematika, jurusan favorit di UUDA ada apa aja Kak? Jurusan favorit di UDA? Kalau menurut aku ya, kalau orang-orang sih pasti kalau di UDA tuh rata-rata milihnya manajemen, HI.
kayak gitu sih psikolog. Rata-rata orang-orang kalau di Uluda tuh pada milihnya yang itu semua Kak jurusannya. Sosial ya. Iya, ilahiyat juga lumayan lah peminatnya. Minatnya. Tuh, terus terkait sudah biaya hidup murah atau murah. Kalau untuk masuknya tadi kalau kata Kak Rayhana itu tadi ya hanya menggunakan berkas ijazah aja Kak Rayhana ya dengan minimal 70. Itu juga tanpa TOEFL bener Kak Rayhana ya, tanpa TOEFL, tanpa IELTS. Iya, Jadi kalau teman-teman hari ini khawatir tentang belum bisa bahasa Turki ya dulu juga tadi kalau kata Kak Rayhana juga belum bisa bahasa Turki juga Kak Rayhana ya. Jadi iya belajar itu bener. setelah daftar ataupun setelah masuk karena bahasa Turki itu bukan standar untuk masuk kuliah ke PTN Turki ya seperti itu. Kayak karena kan akhirnya belajar kan setelah keterima. Waktu itu saya ingat banget waktu karena masih di pondok ya, di pondok Iya, waktu itu terus udah mau kerja hamin sebulan apa hamin 2 bulan waktu itu baru belajar bahasa Turki kalau nggak salah ya. mm-mm. Itu jadinya insya Allah. Nah, aku mau Karena tadi karena ada Bunda mau nanya, aku mau spill sedikit nih tentang program yang di Global Edu ya, sedikit. Kalau untuk yang di Global Edu nanti ada silakan teman-teman berkunjung ke website kita di globaleduamanah.com. Nah ini tadi ada benar ya kata Karena ya tadi udah satelit Eropa, biaya hidup terjangkau, masuknya juga pakai jalur berkas. Nanti kalau untuk yang barang Global Edu Amanah itu teman-teman daftarkan ke 10 PTN Turki. Nanti waktu itu mungkin Karena baru cuman uh, tiga univ kali ya. Kalau sekarang kita Iya perbanyak. 3. Iya aku 3 apa? 3 iya. Kan waktu itu aku juga sempet daftar Sakarya kan cuma kan nggak ada pengumumannya. Nah, kalau itu sekarang kita 10 PTN Turki untuk menambah peluang masuk lagi tanpa tes kalau untuk yang jalur berkas ya, free program bahasa Turki dan sekarang menariknya tuh ada latihan analisis ke Rehana. Jadi teman-teman tuh kalau masih galau sama jurusan nanti ada uh, analisis menggunakan tulisan tangan. Jadi kalian tahu tuh nanti jurusannya tuh apa aja yang diminatin seperti itu. Ya, setelah itu ada sempat Karana sama Bu Anti saya masukin fotonya nih. Mana ya? Ada nggak? Waktu itu saya ke Turki. Nah ini Karana nih, masih ada di Karana fotonya. Ya Allah tuh lagi sakit waktu itu Kak. Itu tangan aku kena minyak waktu itu. Oh gitu ya. Iya saya Iya waktu pakai salep itu. terpisah Hmm. sama Bu Anti. Nah ini teman-teman yang terkait biaya akomodasinya kita terpisah tadi ya. Dan ini dibayarkan sekali aja ketika mau berangkat. Ya teman-teman nanti bisa pilih mau yang paket silver, gold atau platinum. Nah ini ada fasilitas nanti kalau teman-teman pengen mau nanti WA ke saya kasih filenya seperti itu. Nah kita pun juga sudah buka pendaftaran teman-teman ya, pendaftaran menggunakan jalur berkas maupun jalur IOS ujian. Nah Uludah saya lagi masih cari infonya, belum buka, baru Istanbul Univ sama kampus-kampus berkas yang lain. Istanbul Univ pakai ujian NIOS ya nanti Udah buka Kak. Aku lihat di juga ya websitenya. websitenya. 6 Mei tesnya. 6 Mei. Tapi ada yang Azerbaijan sih Kak. Harganya tuh mahal sekarang. 1.200 loh Kak. Mahal banget Itu di negara tesnya. Azerbaijan ujiannya. Kenapa Kak? Ujiannya di Azerbaijan. Pokoknya aku lihat ada yang Turki, ada yang waktu Azerbaijan. Aku lihat di websitenya. Siap nanti coba kita bantu teman-teman ya terkait yang Uludah University. Bukan nanti bisa nyusul Kak Rehana nih di kampus Uludah. Nah ini teman-teman misalkan bisa banyak daftar kayak tadi karena kan banyak peluangnya mau daftar di jalur berkas silahkan, jalur tes juga silahkan dan lain-lain. Nah kalau untuk tes jangan khawatir juga nanti kita akan kasih bimbingan belajarnya. Bimbingan belajar itu kurang lebih 30 jam pertemuan nanti dibagi beberapa hari seperti itu. Atau jalur berkas nanti pun juga tadi bisa daftar 10 PTN Turki seperti itu. Nah ini kan karena ngomong tips and tricks Kak. Nah pasti kan di awal banyak juga nih teman-teman yang akhirnya tuh
ada nggak sih Kak pertanyaan kayak shock culture gitu di awal ketika sampai ke Turki? Nah itu untuk nanganinnya gimana Kak? Karena mungkin salah satu kegalauan kita juga nih, ataupun ayah bunda kan pengen ke Turki tapi takut beda budaya dan lain-lain. Nah, Kak Rayana untuk mengatasinya itu gimana tuh Kak? Apa ya, aku tuh shocknya ya biasa aja Ya sih, pernah lagi maksudnya jangan langsung bisa aja gitu kan. iya, rata-rata orang di sini kayak biasa aja gitu ngadepin kultur shocknya. Tapi kecuali kalau misalnya tinggal di asrama bareng sama orang Turki sama ya banjir lain, itu pasti kultur shocknya pasti ada yang kayak ya menyakitkan gitu deh. Mm-mm. Ada, aku berpengalaman soalnya aku tinggal di asrama Kak, jadi aku udah tahu semuanya sifat orang Turki itu kayak gimana, kayak gitu. Cuma kalau di luar sih emang orang Turki sebenarnya baik sih Kak dia. Baik, secara umum overall baik mereka ya. Ramah, nerima tamu. Terus juga tadi terkait uh, tips and tricks belajar bahasa Turki Kak. Tadi kan mungkin gambaran secara umum. Ada nggak sih Kak tips and tricks khusus dari Kak Raihana nih untuk belajar bahasa Turki? Apa ya, aku tuh jujur sih kalau aku tipe yang belajar tuh otodidak. Jadi ngafalin kosakata, terus ya pokoknya ngafalin kosakata deh kalau kalau aku pribadi ya. Soalnya aku tipe yang bukan tipe yang bisa mendengar nonton film gitu, bukan. Aku tipe yang otodidak, ngafalin terus artiin kayak gitu. Jadi insya Allah lah teman-teman mudah lah untuk belajar bahasa Turki ya. Seperti itu. Apalagi nih tips and trick apalagi? Tadi udah biaya hidup udah, terus culture udah, program bahasa Turki udah, berteman juga udah, persiapan tadi juga masuk udah ya, pakai jalur berkas atau pakai tes ujian YOS seperti itu. Nah, untuk eh, persiapan masuk kuliah di Turki. Nah, terus kalau untuk kakak juga udah 2 tahunan nih kak tinggal di Bursa ya terkhusus ya. Tadi kan selain mungkin indah ngeliat Bursa, tapi itu ada nggak sih kak kayak kelebihan dari kota-kota dengan kota-kota yang lain kak? Jujur sih, selama ini aku pernah keluar kota itu cuma Istanbul doang. Istanbul Belum doang. pernah ke kota lain. Iya. Hmm. Tapi ramen Istanbul apa Bursa kak? Istanbul yang paling rame. Udah gitu, setiap aku tuh waktu itu ke Hagia Sophia, Topkapi itu bener-bener ngantri. Sampai aku tuh nyelak, terus aku diomelin pas itu bodoh terus ya udah aku bosferin aja, aku bodoh amatin aja, mau dia ngomen aku nyela kan, yang penting aku ngantri gitu. So rame banget ngantrinya pas waktu itu aku masuk top couple, apalagi Ayah Sofia juga rame banget sih. Iya, karena memang pusatnya wisatawan ya seperti itu. Mm-mm. Nah, Iya, untuk kalau Bursa nggak terlalu rame sih Kak, itu kata aku yang biasa aja. di Gunung Uludah itu ya, yang banyak wisatawan ke sana ya. Iya, cuma aku nggak pernah ke sana males Chef. Siap. Nah, kalau untuk teman-teman yang hari ini kelas 12 sudah bisa daftar menggunakan nilai rapot semester 4 dan 5. Ya, silakan teman-teman daftar menggunakan nilai rapot dan nilai rapot semester 4 dan semester 5 ya, seperti itu. Jadi jangan nggak perlu nunggu ijazah keluar. Dan nanti bisa memilih 10 PTN Turki. Itu. Jadi intinya uh, lebih nyaman di bursa ya, seperti itu. Nah, kalau untuk transportasinya di sana oke kak ya? Mudah ya Iya, aksesnya. Kalau kakak iya. tinggalnya di apartemen apa di sekarang di apartemen? Asrama. Oh Aku di gitu. asrama. Jadi asramaku tuh enak, yang ozel tapi dapat makan. Dapat makan. Pagi Kayak malam ya? iya pagi sore Pagi dua sore. kali dapat makan. Boleh spill kak di sana berapa kak asrama kak per bulan? Jadi gini, aku asramanya alhamdulillah tuh aku ozel 2.357 tele. Nah terus jadi asramanya tuh alhamdulillah ada destek. Jadi destek itu potongan. Jadi kita di sini tetap bayar 2.357. Nanti akhir bulan dibalikin sama mereka 2.100. Itu alhamdulillah lumayan. Udah dapat makan semuanya. Udah fasilitas udah lengkap. Udah. Hmm. Kalau di apart tuh gini oh Kak. Aku tuh kalau mikir kalau di apart tuh sebenarnya enak aja, cuma lebih enak sama temen sih kalau di apart karena kan harga
apart di Turki itu udah mahal ya Kak, 8.000 tele, 9.000 bahkan segitu. Apalagi kan kalau resiko tinggal di apart itu harus apa ya, buka gas, buka air, buka listrik segala macem. Dan itu semuanya tuh belum, pas kalau mau buka rumah itu baru buka rumah aja dan belum biaya buka gas, listrik sama air itu belum. Kalau mau buka rumah di sini bayarnya 3 kali lipat. Bayar apartemen, bayar deposit, sama bayar buat FSAHIBI-nya. Oke. Kayak gitu. Ada benefit keunggulan ya tinggal di asrama. Pilihan Iya, tuh alhamdulillah di aku asrama tinggal di asrama. Tapi mungkin asramanya yang dapat makan sih, Kak. buat makan ya. Siap. Hmm, Enak tuh, jadi makan siang nanti di kampus ya. iya, makan siang di kampus, bener. Enak makan siang di kampus itu udah 6.000 rupiah aja segitu udah kenyang sih kata aku. Oh, 6.000 rupiah tuh udah kenyang di kampus ya. Nah, Iya, gitu ya. Oh, teman-teman jadi udah 4 sehat 5 sempurna, udah pasti insya Allah sehat lah makanan di Turki itu ya, udah terporsi lah teman-teman. Jadi ya itulah, karena kan hari ini banyak teman-teman yang berpikir kalau untuk kuliah di luar negeri itu harus pakai beasiswa. Nah, ini kami hadir nih untuk memberikan insight baru buat teman-teman mungkin yang masih galau gitu ya. Ternyata kalau kuliah di luar negeri pun, khususnya di Turki itu jalur mandiri bisa loh kayak Karahana, dan memang biaya hidup itu ya sama kayak teman-teman kuliah beda pulau, beda kota, atau kuliah di Jakarta atau di Bandung ya. Tapi ini bedanya kan uh, kuliahnya di Turki gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi tadi terkait pemberkasan udah 570. Ya, setelah itu nanti terkait jurusan jangan khawatir, nanti ada program writing analysis seperti itu ya. Setelah itu nanti bahasa jangan khawatir, nanti ada program persiapan bahasa sebelum keberangkatan seperti itu ya. Terus juga terkait jurusan banyak biaya per semesternya sama dengan uludah kah? Iya. Kalau untuk range biaya semester termasuk terjangkau di Turki 4 sampai 6 juta per semester gitu ya. Memang yang beda itu kedokteran aja kayak, kalau kedokteran mungkin mahal ya karena ya. emang kedokteran mahal, bener. Mahal. Kalau yang non kedokteran kayak teknik, eh, terus juga ya entah pertanian tadi ya, pertanian ataupun misalnya bisnis manajemen gitu, perdagangan internasional, itu memang range-nya itu 4 sampai 6 juta per semester. Ya sama kayak halnya di Indonesia lah, kuliah di Turki itu. Karena pemerintah Turki itu memberikan support dana ya. Jadi biaya untuk mahasiswa asing seperti kita tuh terjangkau. Jadi udah nggak ada alasan lagi sih untuk kuliah di Turki lah, seperti itu. Oke, boleh Kak, tadi ada di awal tuh terkait sedikit Kak memperkenalkan diri pakai bahasa Turki buat kenalan aja nih Kak. Kepo, kita Ya kepo. aku malu lagi. Kepo di Kak, karena tadi ada request dari teman-teman. Malu banget. Perkenalkan aja, saya Rehana, berasal dari Indonesia. Merhaba, benim adım Reyhana, Endonezyalıyım. Şimdi 20 yaşındayım. Wah, apa tuh artinya Kak? Halo, nama saya Rayhana. Sekarang saya dari Indonesia, umur saya 20. Berarti ya teman-teman ya. Ya nanti semoga teman-teman bisa ke Turki, nanti bisa ngobrol sama Kak Rayhana ya. Atau kadang-kadang saya suka kepo di Instagram teman-teman di Turki. Silakan teman-teman follow Instagramnya Kak Rayhana nih, biar tahu Kak Kak Rayhana. Sip, itu ya. Nah, terkait tadi pertanyaan terkait yang biaya pendaftaran, kita ada biaya pendaftaran teman-teman ya. Biaya pendaftarannya sama untuk yang berkas maupun yang tes tertulis ya. Nah, saya sedikit terkait yang pendaftaran ini, yang berkas atau yang jalur YOS, kita masih buka sampai Maret, tanggalnya udah diupdate ya teman-teman ya. Sampai bulan ini Maret. Nah, kalau berkas itu 2,5 juta, betul. Itu didaftarkan ke 10 PTN Turki. Nah, kita sangat berusaha untuk teman-teman masuk ke kampus yang teman-teman pilih, seperti itu. Ataupun kita juga ada program dijamin masuk ya di kampus Mandirma University. Silakan teman-teman daftar. Itu ada bit.ly-nya ya, silakan
cek di Bitly-nya, atau gampangnya teman-teman silakan berkunjung ke website kita www.globaleduamanah.com. Nah, kalau untuk yang jalur Istanbul pun juga sama 2,5 juta sama level 2,5. Nah, itu bedanya teman-teman nanti ini ujiannya satu kampus, tapi nanti ada bimbingan belajarnya ya. Terus buku bank soal juga dapat, contoh soal tahun sebelumnya juga dapat seperti itu. Nah, Kak bisa nggak sih daftar keduanya? Bisa banget. Nah, dan untuk teman-teman yang daftar keduanya, harusnya kan kalau 2,5 tambah 2,5 kan 5 juta, tapi karena daftar kedua langsung ada potongan harga, jadi teman-teman cuma bayar 4 juta untuk daftar keduanya. Dan banyak juga teman-teman yang daftar keduanya kok. Seperti itu. Tapi kayak kata Karayana, supaya bisa nambah peluang masuk. Oke. Setelah itu tadi apalagi biaya hidup udah, biaya SPP udah. Terus biasanya apa teman-teman nanya, ada nggak sih Kak beasiswa? Nah, kadang gitu Kak. Saya sih bilang kalau beasiswa memang kalau yang ke Turki kan cuman tadi ya TDV sama ITB persaingannya ketat. Tapi kalau di sana nanti ada nggak sih Kak peluang ketika kita menjadi mahasiswa Turki? Karena punya pengalaman teman-teman nggak sih yang pernah dapat beasiswa ketika jadi mahasiswa Turki? Ada sih kalau teman-teman aku yang dapat beasiswa kan Kak. Ada ya? Ada. Temen-temen ya khawatir biasanya tuh beasiswa yang parsial dapat uang makan ataupun bisa biaya asramanya murah, terus atau misalnya ada juga tuh yang famous banget beasiswa Erasmus ya, beasiswa Iya, Erasmus. Erasmus. Di sini ada Erasmus di Uluda. Dulu ada Erasmus ya, jadi teman-teman Ada. nanti ketika menjadi mahasiswa di Turki kalian akan dapat kesempatan kuliah di negara Eropa yang lain ya, dan itu dibiayai oleh pemerintah Turki. Nah, itulah beasiswa Erasmus. Nah, teman-teman silakan nih yang mau nanya langsung juga boleh resen. Erasmus benar bisa di Belanda, bisa di Polandia, di negara-negara Eropa Bunda. Ya. Jadi di negara-negara Eropa itu bisa kuliah kesempatan seperti itu. Silakan teman-teman yang mau nanya juga boleh, ada atau Kak Fauzan nih, Kak Fauzan, Kak Safira yang teman-teman yang udah daftar pun juga silakan. Ada beberapa yang udah daftar nih, Kak Rena, tinggal nunggu pengumuman seperti itu. Oke. Setelah itu nanti puasa dong Kak. Puasa di sana gimana Kak? Kemarin puasa tahun lalu, misalnya Lebaran lagi dong. Rencana ada pulang apa enggak? Karena Nggak pulang. Nanti pulangnya Kak kalau udah selesai kuliah di sini. dibablasin sekalian ya. Iya, Dibablasin sekalian. Oke, mantap nih Kak Rena. Gitu ya. Di sana, tapi kalau puasa berapa jam di sana Kak? Kalau sini kan 16 lama. jam. Lama ya. Untuk S1 berapa lama sistemnya 1 poin kah? Nah, boleh Karena nih sharing terkait program S1 kan kurang lebih 5 tahun ya katanya. Itu S1 di sini sih sebenarnya normal ya, 4 tahun. Itu kalau ditambah Tomek jadi 4,5 tahun. Kalau ditambah kan di sini kan jadi sebelum masuk perguruan tinggi kan harus belajar bahasa dulu kan. Nah, ya itu kecuali kalau kedokteran di sini 6 tahun, terus veteriner di sini 5 tahun, 5,5 lah. Sama jurusan ilahiyat. Ilahiyat itu jadi gini, jurusan ilahiyat itu kan 6 tahun dihitungnya karena dia tuh sebelum masuk kelas 1 semester 1 tuh harus kelas bahasa Arab dulu. Tapi bisa juga ada tes bahasa Arabnya juga, nahwu sorof, jadi nggak perlu kelas bahasa Arab lagi itu. Kalau nilai nilai ujian tes penyetaran bahasa Arabnya lulus baru bisa naik kelas 1. Jadi nggak perlu kelas bahasa Arab lagi kok. Kalau di ilahiyat kok iya kalau di ilahiyat pokoknya nggak perlu kelas bahasa Arab lagi kalau ikut tes penyetaraan, tapi tes penyetaraan itu lulus. Kayak gitu. Itu ya, menarik teman-teman. Jadi menambahkan Karehana, kalau untuk di Turki itu tadi ya, sebenarnya normal 4 tahun ke Indonesia, tapi karena kita mahasiswa asing, boleh-boleh Indonesia, boleh-boleh Asia, jadi di tahun pertama itu program bahasa ya, namanya Tomer.
Nah, Tomer itu range-nya 6 sampai 10 bulan seperti itu kan. Nah, tapi menariknya kalau di Turki yang membedakan dengan Jepang dan Prancis ataupun Jerman biasanya tuh ketika Tomer itu beberapa mahasiswa itu sudah statusnya sudah menjadi mahasiswa ya dan belajarnya di kampusnya ya Karayana ya. Jadi mereka itu sudah menjadi mahasiswa terlebih dahulu dan fokus tok belajar bahasa aja gitu ya, nggak belajar di jurusan gitu kan. Nanti juga ada wisudanya lah ya, ada wisudanya Iya, juga, wisuda Tomer. Nah, baru nanti di tahun kedua semester 1 kayak Karana, jadi masuknya tahun kedua baru semester 1-2 ya jadinya sekarang ya. iya. Tuh. Jadi insya Allah seperti itulah kurang lebih di Turki sistem pendidikannya. Menarik sih seperti itu ya. Dan lulusannya pun ya tambahan lagi lulusannya itu ya bisa berkarir internasional, ijazahnya pun diakuin di Indonesia. Teman-teman yang mau lanjut jadi PNS bisa. Banyak saya ketemu teman-teman yang PNS alumni Turki. Kayak beberapa kepala rektor pun juga ada alumni Turki seperti itu. Setelah itu teman-teman mau berkarir di Turki juga ada. Saya pernah ketemu yang berkarir di Turki ataupun di negara Eropa yang lain. Seperti itu. Kalau Kak Raina nanti kita lihat nih mau balik ke Indo atau gimana nih ngajarnya di mana nih? Ngajar atletika di mana? Seperti itu. Satu wilayah itu jurusan agama, Kak, ya agama Islam ilahiyat ataupun Islamic Studies biasanya nyebutnya. Yang satunya 4 tahun tapi karena ada Tomer jadi 5 tahun, tapi kalau tadi ya kalau ada bahasa-bahasa pengganti ya bisa nggak Iya, perlu ilahiyat. ya, Ada kelas iya, bahasa Arab. kelas bahasa Arab. Jadi ada beberapa kayak Mm. misalnya Inggris kedokteran apa Inggris, kalau ada Inggris belajar bahasa Turki juga, belajar bahasa Inggris juga, atau misalnya ada beberapa kampus yang 30% bahasa Arab, ya mereka hanya Tomer aja, tapi nanti di pengantar itu ya ada sedikit bahasa Arabnya. Jadi tergantung kampus sebenarnya sih. Biasa kalau di UNDA itu ada informasinya itu 70-30 ya, kayak hubungan internasional itu 70-30, 70-nya Turki, 30-nya Inggris. Ada juga kedokteran Inggris juga ada. Tapi gitu kalau kedokteran Inggris dia harus belajar Tomer juga, tapi juga harus belajar bahasa Inggris juga. Jadi balik ke sistem kampusnya seperti itu. Keren-keren. Oke. Karena ada lagi yang mau dikasih di vokal ke kita, karena tips and tricks kuliah di Turki. Apa ya, Kak? Sebenarnya gini loh, Kak. Aku Apa mau tuh? cerita jadi kejadian nih di angkatan aku, terus Hmm. sama angkatan atas. Jadi kalau mau kuliah di sini tuh bener-bener niatin deh karena Allah maksudnya niatin buat belajar karena kan di sini kita juga apa ya bahasanya juga beda terus kejadian di angkatan atas tuh banyak loh Kak yang apa berak-berak tuh meninggalkan artinya kayak dia tuh ya memutuskan mereka tuh lanjut di Indo kayak gitu. Jadi kalau mau kuliah di sini ya bener-bener gitu kan. Ya wajar sih maksudnya awal-awal baru masuk kuliah, baru kelas 1 tuh pasti kaget sih. Wajar namanya ini tapi setidaknya kan apa ya kalau misalnya ngulang tapi ya itu apa sih namanya kalau misalnya apa ujiannya masih nggak lulus ya itu harus benar-benar perbaiki sampai lulus terus mm, apa sekarang tuh ke apa angkatan aku tuh kejadian lokal jadi banyak yang mau pindah jurusan juga bermasalah sama jurusan terus ada angkatan aku tuh juga udah berak sekarang udah pulang ke Indo memutuskan lanjut di Indo karena kesusahan gitu kan. Tapi aku lihat sih ya karena ada juga yang nggak masuk kuliah. Temen aku ini yang pulang ke Indo ini dia cerita ke aku kalau dia tuh jarang masuk kuliah. Terus ya pokoknya aku nggak tahu sih masalah dia apa kayak gitu. Terus ya udah kan pas aku denger dia berak ke Indo sedih banget sih kayak gitu wajar-wajar sih maksudnya wajar sih awal-awal tuh pas kelas 1 nih apa pasti kaget sama bahasa terus ujian dengan bahasa yang berbeda aku tuh awal-awal pas bikin di Senef jujur sih aku tuh kaget kaget karena apa ya ujian di sini terus sistem pembelajaran di sini tuh aku bener-bener
suka nanya-nanya sama kakak kelas, gimana kak gini. Tapi aku nanyanya sama kakak kelas yang udah lulus kan, cara belajar mereka gimana. Terus awal-awal tuh aku juga pernah, pasti kalau ujian tuh pasti awal-awal ujian di sini tuh pasti pernah dapet 20, 30 segitulah pasti. Nah, terus ya udah, terus aku nanya kakak kelas gimana belajarnya. Itu ujiannya esai sih, wajar kok ujiannya esai itu pasti kita harus nyari tahu dulu gimana belajarnya gitu. Karena kan esai kan kalau kata aku mah susah ya kalau ujiannya esai di sini harus ngerangkai kata-kata sendiri. Tapi kalau tips aku ya kalau ujiannya esai ya itu apa hafalin terus rangkum kayak biasa rangkum ya pokoknya ngerangkum sih apa aja yang penting kayak gitu. Kalau misal ujiannya esai. Terus juga kalau misalnya hojanya ngasih PPT di print kayak gitu. Gitu sih Kak, kalau menurut aku. Uji balik nih, kalau saya lihat nih mentalnya Kak Rehana oke banget, teman-teman udah yakin nih, karena tadi kan lihat yakin dari SMA-nya udah mau ke Turki. Jadi teman-teman yang hari ini masih galau, yuk yakini, nanti juga minta restu dari orang tua. Saya juga waktu itu ketemu orang tua Kak Rehana juga memang yakin dari orang tuanya memang anaknya bisa gitu ya. Teman-teman yang hari ini masih galau, silahkan tuh minta izin sama orang tua, minta dimotivasi sama orang tua ya. Dan nanti kalau Kak Rahana, kalau menemukan kesulitan-kesulitan ya hadapi ya Kak Rahana ya, jangan mudah menyerah Iya, gitu ya, betul ya. Jangan mudah menyerah. Setelah itu juga nanti ya silaturahmi aja sama senior-senior ya, ataupun teman-teman nanti ya aktif organisasi. Kalau kata teman-teman yang minggu lalu kan ikut PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, mungkin nanti ada gambaran ya seperti itu. Jadi intinya yang ketika ada masalah gitu ya, yuk hadapi gitu dan yakin kalau memang kalian ingin kuliah di Turki. Keren banget Kak Rehana. Oke, alhamdulillah ini udah nggak terasa udah mau sejam aja nih ngobrol sama Kak Rehana ya. Seperti itu. Teman-teman ada lagi yang ingin menanyakan langsung terkait tentang Kak Rehana? Tadi ada pertanyaan terkait tempat tinggal itu beberapa model ada ya. Model kalau apartemen yang ada kompor dapurnya sendiri, masak sendiri ya, biasanya 4+1, 4 kamar plus 1 ruangan utama gitu ya, atau ada iya. asrama juga ada asrama pemerintah ataupun asrama swasta gitu ya, nanti biasanya dapat Sulaimannya juga ada Kak, Sulaimannya. Sulaimannya, atau memang asrama keagamaan ya, teman-teman dari lembaga keagamaan di Turki kayak Sulaimania itu ada juga. Terus juga Khairat biasanya ada juga seperti itu. Jadi kalau model pesantren madrasah biasanya sih milihnya Sulaimania ataupun di Khairat seperti itu. Tapi memang nanti juga sisi lain benefitnya ada program-program keagamaannya seperti itu. Kalau asrama swasta ya tipenya kayak semi apartemen lah, mereka juga. Tapi memang bedanya ada makan pagi makan malam ya. Kalau laundry tidak tetap di laundry Kak. Ada apa namanya sistem laundry di sana di asrama kakak Enggak nyuci sendiri sih. sendiri ya seperti itu. Mm. Nyucinya pakai mesin cuci teman-teman ya. Alhamdulillah, untungnya ada mesin cuci. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Jadi hidup mandiri lah. Saya yakin kayak Rahana terbentuk tuh ketika hidup mandiri di Turki dan nah itu sih apa ya yang akhirnya membedakan ya ini penting banget sih saya selalu bilang ke teman-teman lain. Ini membedakan lulusan Turki sama lulusan di Indonesia. Kampusnya bagus dua-duanya Indonesia Turki ya, tapi mentalnya tuh ya mental Karana, kemandiriannya, kedisiplinannya kebentuk. Dan itu kan value lebih ya. Terus ketemu sama mahasiswa internasional karena kan di Turki itu kan mahasiswanya 10% asing ya. Di kelas itu kan nggak hanya mahasiswa Turki doang ya Karana ya. Ada nggak mahasiswa dari negara lain? Mas, dari negara lain paling ya sedikit sih. Rata-rata tuh orang Turki karena kan di Uluda ini kuota buat ya Banje, kuota buat mahasiswa asing tuh udah dikurangin sama mereka. Ya, jadi apa hubungan pergaulan internasional pun juga. Insya Allah nanti lulusannya itu tadi memiliki nilai lebih dibandingkan yang lain. Seperti teman-teman ya. Nah, buat teman-teman tadi sedikit review di akhir yang ingin saya informasikan, kita
dari Global Edu Amanah sudah membuka 2 program ya, program kuliah di Turki, jalur berkas ataupun jalur tes tertulis ya. Silahkan teman-teman nanti hubungin saya di WA ya, di grup di 0813 8900 1770 atau di website kita www.globaleduamanah.com ya, seperti itu. Sip. Oke, Kak Rena, alhamdulillah udah 1 jam menemani. Sekali lagi saya terima kasih banyak nih buat Kak Rehana udah meluangkan waktunya di kesibukannya. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah hadir. Terakhir Kak Rehana, sebelum kita ini motivasi terakhir buat kita semua nih, closing statement, pengennya motivasi nih buat kita semua untuk yakin melanjutkan kuliah di Turki. Apa ya? Kalau pesan aku sih ya pokoknya kalau udah usaha ya serahin aja sama Allah kayak gitu. Aku juga awal-awal tuh kemarin ya awal-awal bikin Jisenov sih pas aku juga tanya kakak-kakak yang udah Ucunju Dokdunju yang kelas 3 kelas 4 bahkan yang udah lulus. Mereka juga sama ternyata pernah ngalamin dulu kelas 1 mereka tuh banyak yang ngulang kuliahnya dan harus ngambil semester pendek di sini. Kalau misalnya banyak yang ngulang kayak gitu. Jadi bener-bener pokoknya belajarnya ya bener-bener deh gimana ya. Kayak gitu kalau misal orang banyak yang ngomong susah udah nggak usah dengerin. Terus kalau kata aku sih nih, aku mau ngasih tahu kalau OT-OT tuh di sini rata-rata mereka tuh pelit. Bahkan kalau bagi catatan tuh apa ya kadang mungkin ya mereka ngasih mungkin kita nggak tahu hatinya kayak gimana kayak gitu pas aku tuh kejadian juga di kelas kan aku minta apa aku nanya temen aku OT terus mereka ngajarin aku tapi aku tuh masih nggak paham karena kayak mereka nggak ikhlas di ngajarin aku terus kadang juga pas aku nanya dia jawab nggak paham padahal sebenarnya paham itu sih. Sip. Jadi balik ke diri kita. Ayo gitu ya. Itu balik ke diri kita. Yuk kita serius dalam mempersiapkan kuliah Turki. Nanti kalau udah teman-teman udah keterima, lebih serius lagi itu ya. Dari balik teman-teman. Sip. Terima kasih Kak Rehana atas informasinya teman-teman. Nanti silakan yang ingin langsung nanya ke saya, WA saya lagi. Seperti itu. OT itu apa? Orang Turki, OT. OT itu singkatan orang Turki. Teman-teman di sana manggil OT. Iya bener iya. Akrab, panggilan akrab ya, OT orang Turki seperti itu ya. Nah, Karena makasih banyak. Saya mau sebelum teman-teman ini kita mau dokumentasi dulu Karena. Saya boleh izin dokumentasi Karena dulu. Karena kita gaya. Boleh Kak, boleh. Teman ketiga Karena ya. Nah, sama saya deh biar nggak sendirian deh. Karena saya izin di spotlight juga. Siap. Oke Karena kita ya, 1, 2, 3. Teman-teman boleh juga ikut berfoto sama Karena mengabadikan. Makasih banget ya Karena ya udah sharing. Silakan teman-teman follow Instagram Karena apa Instagramnya? Spill dong. Malu aku. Follow aku. Iya. Nanti aku follow back deh beneran kalau misalnya pada nge-follow. Oke. Nanti Aku malu sih. apa namanya? Lihat aja tuh di Instagram globaledu.id. Terima kasih teman-teman ya Kak Airel, Kak Iya Pawan, gitu. Kak Fauzan, Kak Safira, Bunda Heni. Ini beberapa udah ada yang daftar nih Karena menyusul Karena ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karena. Waalaikumsalam Kak.